Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berjumpa lagi dalam program Morning Call Departemen Katekes GPIB bersama saya Pendeta Dian Astrianti Somahupiting, Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Lampung. Mengawali aktivitas kita di hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mendahulunya, mari berdoa. Kami menaikkan ungkapan syukur limpah terima kasih kepada-Mu ya Allah atas hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kami di hari ini, kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon karuniakanlah Roh Kudus-Mu bagi kami ya Tuhan, yang memberi hikmat serta pengertian, agar kami mampu memahami dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup beriman setiap hari. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami sudah sedia untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab pagi hari ini dari kitab Amsal pasal 17 ayat 21 sampai 26 yang menyatakan, siapa mendapat anak yang bebal mendapat duka, dan ayah orang bodoh tidak akan bersukacita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Pandangan orang berpengertian tertuju pada hikmat, tetapi mata orang bebal melayang sampai ke ujung bumi. Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Mengenakan denda orang benar adalah salah, memukul orang mulia pun tidak patut. Demikian pembacaan Alkitab. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang budayawan pernah berkata, kearifan lokal yang hidup dalam setiap tradisi lahir dari learning by experience atau belajar dari pengalaman. Hal ini dipegang dan diwariskan kepada generasi selanjutnya. Ia diwariskan karena diyakini mendatangkan kebaikan bagi hidup manusia, baik individu pun komunitas, serta alam sekitarnya. Bagi orang suku Kajang, hati adalah kitab yang tidak bisa salah. Demikian tutur seorang kawan. Hati diandaikan sebagai penuntun kehidupan manusia dalam keseharian. Karena itu, mengingkari hati ketika bertutur pun berlaku dapat dipastikan
orang tersebut akan mendapat siri atau mendapat malu. Bicara tentang hati, maka teks bacaan kita pagi ini pun hendak mengingatkan kita untuk menjaga dan merawat hati kita. Dalam kitab Amsal, ada cukup banyak ayat yang bertutur tentang hati. Misalnya, di Amsal pasal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Lalu dalam Amsal 10 ayat 8, siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Atau dalam Amsal pasal 14 ayat 30, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Dan tentunya teks bacaan yang kita baca tadi yang menjadi dasar renungan kita di ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pertanyaannya, mengapa hati manusia menjadi salah satu pokok pengajaran orang bijak? Bagi orang Israel, hati sering dianggap sama dengan pikiran, karena salah satu fungsinya adalah berpikir. Hati juga adalah organ sentral yang menentukan sikap hidup, bahkan seluruh kegiatan manusia. Hati mencakup pemikiran intelektual dan seluruh keinginan serta emosional manusia. Contoh yang paling tepat untuk menjelaskan hal di atas dapat kita baca dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 2 sampai ayat 5 dan di ayat 9. Teks ini menggambarkan kondisi hati Raja Salomo sebagai kondisi mental yang telah mengalami keterpurukan. Keterpurukan itu mencakup pertimbangan intelektual, emosional, dan segala keinginannya. Ia bergulat dengan hatinya. Kepada siapa hatinya akan berpaut? Kepada Tuhan, ayahnya Daud, ataukah Tuhan dari istri-istrinya? Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau para leluhur kita belajar dari pengalaman hidup mereka untuk menghadirkan sebuah kearifan lokal sehingga menjadikannya sebuah nilai kehidupan untuk dipegang dalam menjalani hidup dengan sesama dan alam, maka orang bijak pun demikian. Orang bijak mengobservasi atau mengamati hati manusia. Dalam Amsal pasal 14 ayat 30 misalnya, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Dalam observasi psikologisnya, orang dengan hati yang tenang akan memampukan seseorang mengontrol dirinya dalam pemikiran yang bersifat intelektual maupun emosional, baik dalam berpikir, berencana, maupun bertindak. Hati yang tenang memengaruhi kesehatan tubuh jasmani seseorang, karena ketenangan pikiran dan emosi memengaruhi sistem kelenjar dan mendorong timbulnya zat-zat yang menguatkan tubuh, yang bahkan memampukan tubuh seseorang melawan penyakit dalam tubuhnya. Pada bagian lain, misalnya dalam Amsal pasal 15 ayat 31, di sana tertulis, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati yang gembira akan berdampak pada penampilan, semangat hidup dan kerja. Ada hubungan yang terdalam antara pemikiran dan penampilan fisik di bagian luar, seperti mata, senyuman, dan wajah. Dan dalam teks bacaan kita, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ayat ini berisi pengajaran mengenai kegembiraan yang menentukan kesehatan manusia.
Kalimat hikmat 2 baris pada ayat ini berbentuk paralel antitesis. Pokok pikiran mengenai hati yang gembira pada ayat 22 bagian A diletakkan secara antitesis dengan hati yang patah pada ayat 22 bagian B. Hati yang gembira adalah kondisi pikiran terdalam bagi seseorang yang secara emosional bergembira dan bersemangat. Hati yang gembira tidak hanya disebabkan oleh adanya kesukaan dalam pikiran, tetapi juga mencakup dimilikinya standar moral yang tinggi. Sementara itu, hati yang patah menjadi milik orang yang berstandar moral yang rendah. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian, ketika kita akan menjalani hidup di hari ini, maka marilah kita memulai dan menjalaninya dengan hati yang gembira. Sebab hanya dengan hati yang gembira, kita bisa menjadi berkat untuk Tuhan dan sesama. Selamat menjalani hati dengan hati yang gembira. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Karuniakanlah kami sukacita di dalam hati dan hidup kami, supaya kami menjalani hidup hari ini dan menjadi berkat bagi orang lain. Kami mau berdoa untuk keberadaan kami di tengah-tengah adanya pandemi COVID-19. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau melindungi kami, menjauhkan kami dari terpapar COVID-19. Ketika kami harus beraktivitas di luar rumah, kami mohon Tuhan menjaga kami. Kami percaya dalam perlindungan Tuhan kami aman. Kami berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan yang hadir di tengah-tengah dunia ini, untuk menghadirkan damai sejahtera Tuhan. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat akan berkati dalam setiap gumul dan juangnya. Majelis Sinode GPIB, unit-unit misioner yang ada, setiap perangkat pelayan, baik tingkat sinodal maupun tingkat jemaat, Tuhan memberkati. Kiranya pelayanan, kesaksian, dan persekutuan kami menjadi pelayanan yang berkenan bagi Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi Departemen Pelkes GPIB. Tuhan memberkati segala upaya pelayanan yang mereka lakukan dalam menghadirkan damai sejahtera Tuhan lewat setiap bidang-bidang program kerja. Kami percaya apa yang digumuli dikerjakan dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Lalu kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang hari ini masih terus bergumul di ruang-ruang isolasi karena terpapar COVID-19. Tuhan kiranya memberkati mereka. Mereka tidak melewatinya seorang diri. Tuhan bersama dengan mereka. Dan biarlah Tuhan juga mengaruniakan hati yang gembira bagi mereka dalam menghadapi dan melewati pergumulan ini. Bagi mereka yang berjuang di garda terdepan untuk menolong, membantu saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, para medis, tenaga sukarelawan yang memberi diri mereka dengan penuh sukacita. Tuhan jaga dan lindungi mereka, keluarga mereka, agar mereka tidak terpapar COVID-19. Lalu ya Tuhan, kami berdoa bagi seluruh masyarakat yang terdampak COVID ini. Ada banyak hal yang harus dialami dan dihadapi. Masalah ekonomi, masalah sosial yang muncul akibat adanya pandemi ini. Mari ya Tuhan, kiranya kami semua tidak kehilangan semangat pengharapan dalam menghadapi COVID ini. Karena kekuatan yang dari Tuhan membuat kami tetap bersemangat dan meyakini
bahwa satu saat nanti pandemi ini akan berlalu. Bagi pemerintah bangsa kami dalam upaya untuk mengatasi pandemi COVID-19, Tuhan berkati. Apapun upaya yang dilakukan, biarlah semua boleh mendatangkan hasil yang baik. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami semua sepenuhnya dalam tangan pengasihan-Mu. Ketika kami akan menjalani hidup di hari ini, kami mohon Tuhan menyertai kami dimanapun kami berada. Biarlah kami boleh membawa sukacita bagi orang-orang yang kami jumpai di hari ini. Kami mohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.